Selamat berjumpa kembali di video kesadaran ini. Selama ribuan tahun, manusia selalu mencari tahu apa rahasia di balik ketenangan yang abadi. Mengapa ada orang yang selalu dilindungi dari bahaya, seolah-olah hukum alam tunduk padanya? Apakah ini hanya keberuntungan, ataukah ada mekanisme spiritual yang lebih dalam yang bekerja? Hari ini, kita akan melampaui keraguan dan memasuki ranah ilmu teologi dan spiritual yang jarang dibahas. Ini bukan tentang sihir atau cerita rakyat, melainkan tentang janji kekuasaan ilahi. Kita akan membedah konsep karomah, maunah, dan istidraj. Dan yang terpenting, kita akan memperkenalkan sebuah kondisi batin yang menjadi kuncinya titik nol keadaan ikhlas mutlak yang membuat frekuensi batin Anda selaras sempurna dengan kehendak semesta. Bersiaplah untuk melihat diri Anda dan alam semesta dengan cara yang baru. Karena anugerah terbesar Tuhan tidak datang melalui kekuatan fisik, melainkan melalui kestabilan hati yang luar biasa. Mari kita mulai perjalanan ini menuju pemahaman hakiki tentang kekuatan batin. Realitas di balik layar. Kita memulai dengan pertanyaan fundamental. Apakah kehidupan hanya berjalan di atas rel sebab akibat yang kaku? Atau adakah kekuatan yang lebih tinggi yang dapat menangguhkan hukum-hukum tersebut? Ini adalah pintu masuk kita menuju konsep kejadian di luar kebiasaan. Kita tidak hanya mencari fenomena, tetapi mencari mekanisme di balik anugerah ketenangan dan pertolongan mendadak. Mari kita bersiap memandang realitas bukan dari apa yang kita lihat, melainkan dari apa yang diatur. Definisi kekuatan luar biasa, hierarki anugerah Tuhan. Kita klasifikasikan 4 manifestasi kekuasaan ilahi. 1. Mukjizat bukti kenabian tidak tertandingi. 2. Karomah pemuliaan wali, hasil keteguhan. 3. Maunah, pertolongan mukmin biasa, penguat iman. 4. Istidraj, jebakan halus, godaan yang menjauhkan dari Tuhan. Karomah adalah anugerah yang mengalir deras kepada mereka yang memilih jalur ketaatan optimal. Istiqomah adalah fondasi karomah. Melawan hukum batin. Mengapa istiqomah konsistensi dalam kebaikan disebut karomah yang paling agung? Karena istiqomah adalah melawan hukum batin. Hukum batin manusia cenderung malas, mencari kenyamanan, dan condong pada nafsu. Orang yang mampu beribadah dengan kualitas sama selama puluhan tahun adalah orang yang mendapat maunah permanen dalam memenangkan pertempuran batin. Inilah karomah yang tidak dilihat, namun kekuatannya mengubah jiwa menjadi baja. Wibawa ilahi adalah manifestasi lahiriah karomah batin. Pancaran nurani wibawa bukanlah hasil dari olahraga atau kemampuan berbicara, tetapi adalah nur cahaya yang dipancarkan oleh kesucian hati. Wajah menjadi antena dan cermin. Ia memancarkan frekuensi batin. Inilah yang menjelaskan jeda sunyi atau rasa segan yang muncul di sekitar Anda. Wibawa ini adalah penguatan karomah, membuat orang lain secara naluriah menghormati atau memperbaiki diri di hadapan frekuensi ketenangan yang Anda bawa.
semesta sebagai matriks gelombang, kausalitas sebagai frekuensi baku, kita memasuki ranah metafisika energi. Anggaplah alam semesta adalah matriks gelombang yang diatur oleh Allah. Hukum fisika seperti gravitasi, waktu, energi adalah frekuensi baku, sangat stabil, yang memastikan keteraturan. Segala sesuatu yang non-fisik, niat, doa, emosi juga adalah gelombang energi. Ketakutan dan kecemasan menciptakan gelombang yang kacau atau noise, frekuensi rendah yang menarik hal-hal serupa. Cinta, syukur, dan keikhlasan menciptakan gelombang yang harmonis dan stabil frekuensi tinggi. Semakin tinggi frekuensinya, semakin mudah ia menembus hukum dan semakin cepat doanya dijawab. Ikhlas mutlak titik nol adalah keadaan batin yang secara sempurna stabil. Dan ikhlas mutlak ini adalah keadaan ketiadaan ketergantungan pada selain Allah. Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi Anda benar-benar netral terhadap hasilnya. Tidak tegang jika gagal, tidak sombong jika berhasil. Dalam fisika, superkonduktor tidak memiliki hambatan. Secara spiritual, titik nol adalah keadaan superkonduktor bagi nur dan pertolongan ilahi, bebas dari hambatan ego dan noise. Saat seorang wali mencapai titik nol, Allah mengizinkan frekuensi batin wali tersebut menangguhkan frekuensi baku hukum alam. Karoma bukan karena wali itu kuat, tetapi karena pada momen itu, wali tersebut menjadi kanal paling jernih bagi kehendak Allah. Jarak dilipat karena frekuensi waktu dan ruang dilepaskan dari hukum baku oleh izin ilahi yang mengalir melalui kanal titik nol yang murni. Mari kita kembali pada jeda sunyi yang Anda alami. Jeda itu adalah bukti bahwa stabilitas Anda mengendalikan lingkungan. Ketika Anda masuk, frekuensi titik nol yang netral bertindak seperti pembatal pada frekuensi obrolan yang tidak fokus. Jeda ini adalah masa reset energi, menuntut orang untuk menaikkan kualitas niat bicara mereka. Perasaan tidak tepat Anda adalah ketidaknyamanan batin yang ingin menarik diri dari tugas memancarkan frekuensi tinggi. Kita harus menggunakan titik nol untuk memancarkan kehangatan, bukan kebekuan. Kunci praktisnya adalah menjadi transducer energi, menggunakan ekspresi fisik senyum tulus, kontak mata hangat, sapaan terbuka untuk menerjemahkan frekuensi tinggi batiniah menjadi sinyal sosial yang mudah diterima. Ini menunjukkan saya stabil dan saya datang dengan niat baik dan keterbukaan. Keinginan yang setengah memaksa adalah hasil dari ego yang menuntut kendali. Kondisi ini menghasilkan frekuensi kontradiktif yang tegang, menghalangi maunah. Ini seolah-olah Anda membangun tembok sendiri. Sebaliknya, titik nol adalah kepasrahan total atau tawakal yang membuka jalan bagi solusi termudah yang mungkin. Tugas kita adalah memiliki niat, lalu menyerahkan metode, waktu, dan hasil sepenuhnya kepada Allah. Titik nol membutuhkan praktik spiritual yang terus-menerus. 1. Ikhlas dalam ibadah. Kualitas ibadah khusyuk jauh lebih penting daripada kuantitas. Ibadah ikhlas membersihkan noise frekuensi. 2. Istighfar konstans.
berlatih sadar dan bertobat dari pikiran dan emosi negatif, frekuensi rendah. Istighfar adalah penyaring batiniah yang vital. 3. Puasa dan kesederhanaan. Mengurangi ketergantungan pada kenyamanan fisik, membantu melepaskan keterikatan, ikatan emosional pada dunia yang menstabilkan titik nol. Mengelola wibawa dan tawadu. Ujub tawadu bukan pura-pura rendah hati, tetapi pemahaman hakiki bahwa semua kelebihan adalah milik Allah. Saat Anda merasakan jeda sunyi, gunakan teknik transmutasi niat. Alih-alih bangga, niatkan dalam hati, "Ya Allah, gunakan pancaran ketenangan ini untuk memberi kedamaian bagi mereka." Jadikan wibawa sebagai alat pelayanan, bukan alat dominasi. Latih diri untuk mengubah keinginan kuat menjadi arah. Niatkan dengan jelas tujuan Anda, tetapi segera lepaskan kapan dan bagaimana ia akan terjadi. Ini adalah praktik tertinggi titik nol. Jika hasilnya berbeda dari yang diharapkan, terima dengan keridhaan karena Allah pasti memberikan hasil terbaik bagi perjalanan spiritual Anda. Waspada, membedakan karomah dari istidrak. Ujian akhir anugerah terbesar adalah ujian terbesar. Jika kemampuan, kemudahan, atau kekayaan yang Anda miliki membuat Anda semakin sombong, semakin meremehkan orang lain, dan melalaikan kewajiban, ini adalah sinyal bahaya istidrat. Karomah yang sejati selalu menghasilkan kerendahan hati yang lebih dalam dan peningkatan ketaatan. Ini adalah barometer yang harus Anda cek setiap hari. Merangkul keajaiban batin titik nol adalah aset spiritual paling berharga Anda. Ia adalah karomah batiniah yang tidak disadari, menjadi sumber ketenangan, perlindungan, dan maunah. Dengan menjaga kemurnian hati, kita menjadi frekuensi stabil yang mengundang keajaiban. Terima kasih telah menjelajahi misteri ini. Setelah menyelesaikan narasi mendalam ini, kami berharap Anda memperdalam makna istiqomah, memahami bahwa pencapaian spiritual tertinggi bukanlah kemampuan fisik, melainkan konsistensi dan kejujuran batin dalam menjalankan ketaatan. Menginternalisasi titik nol, mampu mengidentifikasi dan mempraktikkan kondisi titik nol pasrah atau ikhlas sebagai sumber ketenangan batin yang stabil. Bahkan di tengah tekanan hidup, mengubah sudut pandang, menafsirkan kesulitan dan ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai mekanisme yang menguji dan memurnikan frekuensi batin. Mengelola anugerah, belajar menggunakan wibawa atau anugerah batin lainnya dengan tawadu atau rendah hati dan kehangatan, menjadikannya alat pelayanan, bukan alat dominasi atau kesombongan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ketenangan dan nur cahaya dalam hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.